Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mohon izin berbagi koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Coaching merupakan proses kolaboratif antara coach yang bertugas mengajukan pertanyaan atau asking untuk membantu coachee melalui suatu percakapan yang dapat berupa perencanaan, pemecahan masalah, refleksi, dan kalibrasi sehingga terjadi perubahan pada diri coachee dari tidak yakin menjadi yakin, belum komitmen menjadi komitmen, dan belum siap menjadi siap. Emosi yang saya rasakan selama praktik coaching, yang pertama saya merasa cemas ketika pertanyaan saya tidak dapat memandu rekan untuk menggali dan menemukan solusinya. Saya juga merasa ragu ketika pertanyaan saya tidak bisa membantu coachee, dan saya merasa haru ketika saya mengetahui bahwa saya bisa membantu coachee menemukan solusinya secara mandiri. Keterlibatan diri saya dalam proses belajar yang sudah baik, saya sudah mampu hadir secara penuh dan mendengarkan aktif. Yang perlu saya perbaiki, saya harus meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan banyak berlatih berpikir analitis dan strategis. Tingkat penilaian kematangan diri saya, kehadiran penuh 80%, mendengarkan aktif 80%, dan mengajukan pertanyaan berbobot 50%. Kehadiran penuh ditandai dengan saya menjaga kontak mata, anggukan, dan merespon ya. Kemudian mendengarkan aktif dengan merangkum info coachee. Sayangnya pertanyaan saya masih sederhana dan tidak tajam. Lalu, bagaimana CGP dapat melakukan praktik coaching terhadap rekan sejawat yang belum mau terbuka? Maka sangat penting diketahui dan dilatih hal-hal sebagai berikut. 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama berpusat pada coachee, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, terakhir mampu melihat peluang baru dan masa depan. Terdapat 3 prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. 3 kompetensi inti coach. Yang pertama, kehadiran penuh. Dapat dilakukan dengan menyingkirkan semua potensi gangguan yang dapat mengalihkan perhatian. Yang kedua, menjaga kontak mata dan memberikan respon, misalnya baik, iya, dan sebagainya. Kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dapat dilakukan dengan menangkap kata kunci dan memberikan rangkuman dengan teknik rasa. Selanjutnya, menghindari asumsi, melabel, dan asosiasi. Kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dapat dilakukan dengan menggali informasi dengan tujuan bahwa informasi tersebut menjadi bahan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih mendalam dan lebih spesifik dalam rangka membantu coachee membuka jalan pemikirannya. Selanjutnya, perlu dilatih dengan berpikir analitis dan strategis. Praktik coaching dapat mengikuti alur Tirta. Yang pertama, T itu tujuan. Coach menanyakan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, I, identifikasi, menggali informasi dari coachee melalui pertanyaan berbobot. R, rencana, coach memandu coachee menyusun rencana. TA, tanggung jawab, coach memandu coachee komitmen untuk rencana yang telah disusun coachee. Tantangan yang saya rasakan di lingkungan saya, supervisi akademik dianggap hanya kepentingan formalitas administrasi sekali dalam 1 semester. Alternatif solusi, menawarkan praktik coaching terhadap masalah sederhana rekan, kemudian membuka peluang percakapan pra-observasi. Maka mari terus melatih keterampilan coaching melalui masalah-masalah sederhana yang barangkali ada di sekitar kita. Mungkin keluarga, kerabat, atau sahabat-sahabat kita.
Peran sebagai coach di sekolah, saya mengajak rekan untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap praktik pembelajaran dalam bentuk coaching supervisi akademik. Sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, saya mengidentifikasi murid yang membutuhkan bantuan coach, misalnya memandu murid mengenai cita-citanya, memandu murid menemukan penyelesaian masalahnya secara mandiri. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dikatakan bahwa guru berpihak pada murid dengan menuntun potensinya, menyediakan segala kebutuhan yang dapat mengoptimalkan potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Coach dalam supervisi akademik bertujuan untuk memantau dan memastikan bahwa guru memiliki tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak harus berpihak pada murid, berkolaborasi dalam menggerakkan komunitas belajar atau praktisi. Guru berkolaborasi melakukan praktik coaching supervisi akademik antar rekan sejawat secara berkala untuk memastikan pembelajaran berpihak pada anak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Visi guru penggerak berakar dan bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. Coaching untuk supervisi akademik merupakan satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan visi guru penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Guru diharapkan menjadi posisi manajer dan dapat menerapkan segitiga restitusi pada murid yang membutuhkan. Keterampilan coaching, percakapan pemecahan masalah sangat dibutuhkan guru ketika bertindak sebagai manajer dan menghadapi murid yang melakukan pelanggaran norma dan membutuhkan segitiga restitusi. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda dan unik. Setiap data kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar murid merupakan kata kunci dan informasi penting untuk dapat menuntun murid memaksimalkan potensinya melalui proses coaching. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Memandu murid untuk dapat memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Seorang coach harus memiliki 5 keterampilan sosial emosional sebagai modal dalam membantu coachee. Coaching adalah proses memandu seseorang dari belum sadar menjadi sadar, dari ragu menjadi yakin dalam mengambil sebuah keputusan penting, serta membuatnya bertanggung jawab pada komitmen yang dibangunnya. Praktik supervisi akademik seyogianya dikembalikan pada tatanan fungsinya, yakni sebagai upaya berkala untuk menjaga kualitas pembelajaran, bukan sekadar tugas formal sekali dalam satu semester antara pimpinan kepada gurunya, melainkan dilakukan antara guru, demi memastikan perwujudan satu tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Praktik baik dari modul sebelumnya, yaitu praktik posisi manajer, melakukan segitiga restitusi, merupakan pondasi yang sangat baik untuk praktik coaching. Saya menemukan sumber menarik lainnya dari podcast Dr. Indrawan Nugroho, kolaborasi dengan Vero Veriska, cara bikin Gen Z bekerja keras, dengan memperlihatkan tantangan dan membangun harapan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.